Hai semuanya, guys. Di kesempatan kali ini aku ingin memperlihatkan beberapa hasil dari pemotongan pucuk adenium. Nah, jadi yang aku pegang ini, aku melakukan pemotongan 3 daun teratas, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat, itu sudah bagus. Nah, jadi ini ada beberapa adenium perbanyakan cabang yang aku lakuin kurang lebih hampir 2 minggu. Dan sekarang ini dia hasilnya. Kita sudah bisa melihat mereka sudah mengeluarkan cabang-cabang baru. Jadi per batangnya itu ada yang 2, ada yang 3, bahkan juga ada yang 1. Nah, yang aku pegang ini perbanyakan cabang untuk adenium yang menjulur panjang ke atas, tinggi ke atas. Ini dia aku potong dan sudah mengeluarkan tunas 2, bahkan ada juga yang 3. Nah, ini untuk perbanyakan cabang selanjutnya. Teman-teman bisa lihat dengan melakukan pemotongan itu mereka sudah merangsang untuk mengeluarkan cabang-cabang lebih banyak lagi. Ini juga awalnya 1 menjulur ke atas, dipotong terus bisa mengeluarkan cabang 2. Nah, ini juga teman-teman. Nah, yang aku pegang ini ada 3, ini juga ada 2, ini juga ada 3. Masya Allah. Terus ini bagian sini ada 2. Nah, jadi untuk yang mengeluarkan cabang 1, di next aku bakal melakukan pemotongan ulang, teman-teman. Nah, jadi yang aku perlihatkan ini sama ya teman-teman, kurang lebih hasilnya itu hampir 2 minggu. Nah, ini juga tuh, ini ada yang 2, ada yang 3. Oke, kita next. Nah, jadi yang ingin aku kasih tahu di sini buat teman-teman, jangan takut untuk memotong adenium yang memang punya adenium itu yang sudah menjulur tinggi. Karena pada saat kita melakukan pemotongan, dia bisa mengeluarkan cabang lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi. Dan semakin banyak cabang, maka semakin rimbun. Semakin rimbun daun, maka semakin rimbun pula bunganya. Jadi teman-teman jangan takut untuk melakukan perbanyakan cabang pada adenium. Oke, baik teman-teman semuanya. Jadi aku menemukan 1 batang adenium yang bonggolnya itu terjadi pembusukan, teman-teman. Dikarenakan musim hujan, jadi bonggol ataupun media tanamnya itu tidak kekontrol. Jadi ada beberapa yang sudah membusuk seperti yang aku pegang ini. Nah, jadi bagaimana cara melakukan pertolongan pertama pada bonggol yang rusak seperti ini, teman-teman? Nah, jadi teman-teman harus melihat kalau misalkan bonggolnya itu masih bisa, jadi pertahankan. Kalau misalkan sudah seperti ini, pembusukannya itu sudah melebar, maka di sini aku melakukan pemotongan dan aku langsung melakukan untuk prokar, teman-teman. Nah, jadi potong batang adenium itu sampai pada bonggol busuk aja, teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi ini rencananya aku mau melakukan prokar pada sisa bekas bonggolnya yang busuk ini, teman-teman. Jadi untuk prokar yang harus kita lakukan adalah jadi untuk bagian sampingnya ini kita sedikit melakukan pemotongan kecil seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini karena memang penanamannya miring, jadi agak miring. Tapi nantinya nggak apa-apa, dengan berjalannya waktu ini adeniumnya bisa lurus lagi. Oke, yang harus kita persiapkan itu adalah botol. Jadi botolnya ini aku kasih lem, teman-teman, karena adenium juga sangat kecil. Jadi biar erat aja nanti pas kita kasih media tanam lagi.
Jadi aku kasih lem pada botol dan nanti bakal aku tempatkan adenium. Jadi nanti akarnya itu tumbuh di bagian samping yang kita set tadi teman-teman, yang sudah kita potong bagian samping. Jadi dia tidak bakal tumbuh bagian bawah. Oke, jadi kita tempatkan batang adenium pas di tengah-tengah. Lalu kita tambahkan media tanam. Jadi untuk media tanamnya ini usahakan poros ya teman-teman. Jadi di tempat aku untuk tanahnya itu agak susah, bukan susah tapi agak liat teman-teman. Jadi aku lebih banyak memakai pasir bangunan. Oke, jadi setelah seperti ini langsung kita tempatkan di area yang teduh dulu ya. Jadi jangan disiram dulu kurang lebih 4 hari sampai benar-benar media tanamnya itu kering. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk hasil dari perbanyakan cabang selanjutnya. Jadi aku langsung melakukan pemotongan dini dan alhamdulillah seperti ekspektasi mereka mengeluarkan cabangnya itu banyak-banyak teman-teman. Nah, ini juga ini adalah paling best di sini. Udah ribet banget, ini tinggal kita pruning daun aja, gunanya untuk kalau misalkan kita pruning daun pada bougainville. Kalau misalkan kita pruning daun pada adenium itu manfaatnya itu lebih ke batang teman-teman. Jadi fokusnya ke batang. Seperti yang bougainville yang sedang teman-teman lihat ini, aku selalu membuang daunnya karena memang aku fokusnya ke batang dulu. Jadi nanti pada saat batangnya itu besar, aku bakal melakukan pemotongan guna untuk memperbanyak cabang. Jadi di sini aku belum fokus ke bunganya ataupun belum fokus ke daunnya teman-teman. Jadi masih fokus ke perbanyakan cabang. Ada juga satu lagi, aku juga lagi fokus ke batang, yaitu lebih membesarkan batangnya dulu. Setelah besar nanti baru kita bakal melakukan perbanyakan cabang. Nah, ini dia. Ini juga bakal aku buang daunnya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman pengen melakukan perbanyakan tunas ataupun cabang, itu sebaiknya teman-teman lihat batangnya itu agak keabu-abuan teman-teman. Jadi jangan yang masih muda ataupun hijau, itu kurang bagus. Kurang bagusnya kenapa? Itu mereka hanya bisa mengeluarkan cabangnya nanti satu, tapi kalau misalkan cabangnya udah agak tua, itu bisa mengeluarkan cabangnya itu banyak teman-teman. Nah, jadi kalau untuk yang ini aku membuang daun teratas kurang lebih 2 atau 3 teman-teman. Nah, jadi nanti ini pas tumbuhnya itu 2 langsung cabangnya. Jadi lebih alami teman-teman. Di next video aku bakal lebih menjabarkan untuk teori ini. Kalau sekarang lebih ke sembarang aja sambil aku melihat perkembangan dari perbanyakan cabang, prokar dan lain-lainnya. Ini juga aku juga melakukan pemotongan pucuk. Untuk bagian sebelah sini lebih banyak lagi proses semua ya teman-teman. Jadi semuanya itu pada botak-botak adeniumnya. Tapi kalau yang sebelah sana satu lagi belum aku apa-apakan karena memang semuanya lagi berbunga. Tapi kalau untuk sebelah sini semua daunnya itu aku buang awalnya. Jadi semuanya itu tinggal batang dan alhamdulillah sekarang mereka sudah mengeluarkan daunnya semua. Nah, jadi setelah kita melakukan seperti ini, hasilnya seperti apa? Ini dia teman-teman. Ini udah ada hasilnya ya. Di sampingnya ini dia. Nah, aku pengen nantinya mereka bisa mengeluarkan cabang 3 ataupun cabang 2 seperti ini. Ini awalnya cabangnya 1, terus aku melakukan pembuangan 2 daun teratas dan dia bisa mengeluarkan 3 cabang. Nah, ini juga bagus teman-teman. Jadi aku mencoba untuk beberapa adenium seperti ini. Nah, ini juga ini sudah tumbuh 2, sudah mengeluarkan 2 maksudnya, dan ada beberapa lagi
dan ini juga. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini itu lebih alami teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen melakukan seperti ini, aku saranin teman-teman buatnya di settling umur 3 minggu. Nah, jadi untuk bagian sana itu masih belum aku apa-apakan teman-teman.